Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala huwal qalb. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Sejawat serta para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara pengajian kali ini, baik yang hadir secara langsung di Masjid Ibnu Sina Rumah Sakit Saiful Anwar maupun yang bergabung secara online melalui aplikasi Zoom. Kepada yang terhormat Dr. Arif Alamsyah, Magister Administrasi Rumah Sakit, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan mengisi pengajian rutin kali ini dengan tema keutamaan ibadah hati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti kegiatan yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut kita semua mendapatkan limpahan rahmat di dunia dan mendapat syafaat di akhirat kelak. Sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dr. Kamal, PPDS Ilmu Penyakit Dalam, yang akan bertugas memandu acara pada hari ini. Acara pengajian ini dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Islam, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUB. Acara kali ini berlangsung secara hybrid, langsung di Masjid Ibnu Sina, serta bisa diikuti secara online via aplikasi Zoom. Rangkaian acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, serta sari tilawah, kemudian acara inti yakni pengajian yang akan disampaikan oleh Dr. Arif Alamsyah, disambung dengan sesi tanya jawab dan akan diakhiri dengan doa penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan acara berjalan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita Dr. Galih Hayu Salim Prasetyawan dan sari tilawah oleh Dr. Patan Ahmad Setiabudi. Kepada yang bertugas kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anaba. Alladzina amanu wa tatma'innu qulbuhum bidzikrillah.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Salim dan Dr. Patan yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah. Semoga kita semua di sini mendapatkan pahala dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara inti, yaitu pengajian tentang keutamaan ibadah hati yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Arif Alamsyah, Magister Administrasi Rumah Sakit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para guru senior yang barangkali mengikuti di Zoom, para sejawat sekalian dan PPDS Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Saiful Anwar FKUP yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan serta motivasi, kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian sore ini. Mudah-mudahan ini pertanda Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada sebuah hadis yang sering saya ulang-ulang. Ada sini ada juga dalam kitab Arba'in An-Nawawi, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka akan dipahamkan terhadap ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau ada seorang muslim tergerak untuk belajar agama, dia tergerak untuk melangkahkan kakinya menuju kepada majelis ilmu, maka itu tandanya bahwa dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita sebagai seorang dokter ya. Kalau kita melihat ada peningkatan leukosit, wah itu tandanya infeksi kan begitu ya. Kalau kita melihat ada penurunan hemoglobin, maka ini tanda dari apa ya? Kita harus cari itu. Ya, anemia apa ya? Penyebabnya apa dan seterusnya. Sama. Jadi kalau hati kita ini tergerak untuk menuntut ilmu, maka itu ada sebuah tanda bahwa kita insya Allah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk menjaga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah dibacakan oleh Dr. Kamal sebuah hadis yang sangat masyhur, bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging gitu ya. Wa inna fil jasadil insani mudghatan. Ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik semuanya, kalau dia jelek, jelek semuanya. Jadi kadang-kadang mohon maaf kita tidak sadar kita melakukan ibadah gitu. Contohnya sholat gitu ya. Ternyata sholat kita itu di mata Allah tinggal 1/10-nya. Itu ada hadisnya tuh. Ada juga yang sholatnya tinggal separuhnya.
Ada yang pahalanya tinggal sepertiganya. Ternyata bukan karena caranya yang salah gitu. Tapi ketika sholat mungkin sepertiganya saja yang ingat kepada Allah. 2/3 ingat sama morning report misalnya. Jadi pahalanya tinggal sepertiga. Sering nggak kita begitu? Sering ya. Kajian gini ini separohnya aja yang ingat nih. Separohnya masih ingat, nanti malam saya harus lihat pasien ini. Ya. Itu yang kadang-kadang membuat amalan lahiriah kita, ibadah diri kita itu menjadi berkurang nilainya di hadapan Allah. Karena ibadah hati kita itu yang tidak benar gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu membagi ibadah itu dalam beberapa hal. Ya. Jadi kalau kita melihat definisi ibadah dari beliau ini, bahwa ibadah itu ternyata al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhoi. Gitu ya. Minal aqwal wal a'mal, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya. Wal amal al batinah wal zahirah, dan apakah dia perbuatan yang sifatnya batin maupun lahir. Itulah kenapa para ulama kemudian membagi ibadah itu ada ibadah zahir, ibadah yang kelihatan itu, sama ibadah batin atau biasa disebut dengan ibadah qalbiyah. Jadi ternyata ketika kita ini melakukan sebuah ibadah lahiriah, maka ibadah batin kita ini ternyata bergerak gitu. Kita sekarang diam duduk, itu batin kita ini sedang berkata-kata, gitu ya. Batin kita ini sedang berniat gitu. Nah, rupanya amalan batin itu nilainya di mata Allah itu penting sekali. Ya. Bahkan amalan badan atau amalan lahiriah itu enggak akan diterima tanpa perantara amalan hati. Ya. Karena hati itu adalah raja berdasarkan hadis tadi ya, sedangkan anggota badan kita ini adalah prajuritnya. Ya, kalau kita salah misalnya dalam berniat ya, maka ibadah lahiriah sehebat apapun enggak ada nilainya. Makanya hati-hati. Saya sering sampaikan sama PPDS kalau dulu masa orientasi ini, jangan sampai salah loh memilih niat. Nanti Anda cuma dapat gelar, nggak dapat apa-apa di mata Allah itu. Betul ya? Rugi kan? Tapi kalau kita berangkat pagi, mau visite pasien itu niatnya sudah bismillah, saya tolabul ilm, menuntut ilmu. Ya kan? Kemudian bismillah, saya mau bantu pasien. Itu sudah dapat gelar SPPD, dapat juga pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini terus-menerus harus kita ingatkan supaya semua pengorbanan kita ketika kita menjadi PPDS ini enggak sia-sia. Jadi kira-kira kalau di tes ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam skema kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ada yang namanya aqwal wal a'mal zahirah. Jadi perkataan maupun perbuatan yang sifatnya zahir. Itu yang disebut ibadah fisik. Misalnya sholat, puasa, haji, zakat ya. Kelihatan kita berbuat gitu ya, secara perbuatan. Nah, ada juga yang kemudian disebut dengan aqwal wal a'mal batinah atau ibadah batin, ibadah qalbiyah. Misalnya ibadah qalbiyah itu adalah ikhlas. Kemudian khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang namanya roja. Roja itu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang namanya ridho. Nah, ridho ini adalah ketika kita ada takdir, baik itu baik maupun tidak baik menurut kacamata kita, kita menerima takdir itu. Ridho dengan takdir itu. Itu pahalanya di mata Allah luar biasa besar. Jadi bisa jadi ya ada seorang PPDS gitu, dia nggak lagi jam sholat itu. Ya, dia nggak lagi jam sholat, dia lagi duduk di poli.
pada saat yang sama dia diuji gitu. Sudah lagi sekolah, istrinya sakit, anaknya sakit gitu ya. Kemudian ada masalah gitu ya. Kemudian ketika dia duduk itu dia ridho sama Allah. Dia ridho sama keputusan Allah. Ya Allah, walaupun ini berat ya Allah, aku ridho dengan semua keputusanmu. Itu pahalanya besar tuh. Itu ibadah hati. Walaupun dia pada saat itu nggak lagi sholat, nggak lagi zakat, nggak lagi puasa gitu ya. Tapi ketika hatinya ini ridho, maka itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya. Kemudian al-wala wal bara. Al-wala itu artinya kita loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran-ajaran Rasulullah. Sedangkan bara itu kita nggak setuju. Makanya kalau ada sesuatu yang sifatnya benar, ya kita harus tunjukkan kita itu loyal kepada kebenaran, ya. Dan kita bara kepada kesalahan, dan itu ada di dalam hati kita. Ya. Nah, bagaimana kedudukan ibadah hati dibanding dengan ibadah zahir, ya, atau ibadah badan? Ulama sepakat bahwa ibadah hati itu lebih besar pahalanya dibanding ibadah fisik. Nah, ini kesepakatan ulama. Contoh ibadah hati yang lebih besar pahalanya dari ibadah fisik itu namanya tafakur. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kita tafakur 1 jam itu lebih baik daripada sholat 1 malam. Ya. Misalnya Anda lagi tafakur tentang ciptaan Allah. Makanya kalau lagi belajar itu jangan lupa tuh, apa yang kita pelajari itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Sel itu kayak gini ya. Lihat, Anda belajar tafakur 1 jam, belajar tentang jurnal itu, baca jurnal itu lebih hebat daripada sholat malam semalam suntuk. Kan kita sholat malam jarang-jarang toh. Betul nggak ya? Nah, sholat subuh aja kadang-kadang telat ya. Usolli fardhu subha ya. Antara subuh sama duha, rakaataini kawanan itu ya. Mang bengi melean ya. Ndelok bal-balan itu ya. Jadi kadang-kadang sholat subuh aja kita terlambat itu. Jarang-jarang sholat malam. Nah kalau kita secara lahiriah sudah jarang sholat malam, kuatkan ibadah tafakur ini. Makanya dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyentil kita. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Gitu ya. Kalau tafakur tentang Al-Quran itu namanya tadabbur. Ketika kita baca ayat Al-Quran, terus tiba-tiba kita, ya Allah, kayak gini ya orang itu ya, misalnya gitu ya. Ternyata Masya Allah ya, luar biasa ya dampaknya. Misalnya kita ini bersedekah ya gitu. Nah ketika kita tadabbur Quran, kemudian muncul insight di dalam pikiran kita, benak kita, kemudian kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dampaknya luar biasa. Ya. Tentang ibadah tafakur ini, ada kisah yang menarik ketika Al-Imam Asy-Syafi'i itu menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini kisah masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu imam mazhab yang di Indonesia ini pengikutnya paling banyak ya, Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi Imam Hambali atau nama lengkapnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini sebetulnya Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Nah satu saat Imam Syafi'i itu menginap di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kan punya putra dan putri. Ya. Nah besoknya putrinya Imam Ahmad itu dalam tanda kutip protes, bertanya pada bapaknya. Abi, itu bukannya gurunya Abi ya? Namanya Imam Syafi'i yang terkenal itu. Iya gitu. Tapi kenapa ya tadi malam beliau ini nggak sholat malam gitu. Padahal biasanya seorang ulama itu pasti sholat malam, betul nggak ya? Ya mirip-mirip PPDS interna kalau jaga malam tuh, ya. Insya Allah pasti sholat malam, minimal sholat witir lah 1 rakaat. Ya. Jadi pasti sholat malam gitu. Kenapa kok Imam Ahmad ini nggak sholat malam? Yang kedua, kenapa kok Imam Syafi'i ini kemarin malam tuh makannya banyak gitu kan? Mirip PPDS lagi nih ya. Jadi makannya kok banyak itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kok tadi ketika ke masjid sholat subuh beliau ini nggak wudhu? Nah itu 3 pertanyaan itu. Lah Imam Ahmad kan, masa sih gitu. Coba ayah mau tabayun sama Imam Syafi'i.
Ternyata betul kata Imam Syafi'i. Alasannya, kenapa Imam Syafi'i itu tidak sholat malam? Karena beliau sedang memikirkan satu hadis. Dan dalam satu malam beliau itu bisa mengeluarkan 72 hukum dalam satu hadis. Kebayang nggak? Satu malam tuh. Ya, jadi boleh loh, asal besok tidurnya harus cukup ya. Jadi boleh PPDS internet tafakur ngerjakan jurnal satu malam tuh boleh. Ya, asal dengan niat karena Allah. Enggak sholat malam Imam Syafi'i itu. Ya. Terus kenapa makannya banyak? Karena kata Imam Syafi'i, saya yakin bahwa engkau wahai Imam Ahmad, makanan engkau ini berkah. Jadi boleh teman-teman, kita makan banyak di rumah orang-orang yang kita tahu dia orang baik. Karena setiap bulir nasinya tuh pasti barokah tuh. Ya, itulah kenapa banyak warung namanya warung barokah. Ya, jadi makanan tuh barokah gitu. Dan yang ketiga, kenapa kok tidak sholat subuh? Ketika kok tidak wudhu? Karena Imam Syafi'i itu selalu menjaga wudhu dan beliau semalam itu tidak tidur. Dan ketika tidak tidur, maka wudhu itu tidak batal. Beda ketika misalnya panjenengan jaga malam terus di UGD ketiduran. Nah itu harus wudhu lagi. Karena tidur itu membatalkan wudhu. Ya, karena kita nggak tahu kan selama tidur ini apa yang terjadi kan. Bisa jadi kita mohon maaf ya buang angin, tangan kita mungkin megang sesuatu dan seterusnya. Ya, nah artinya tafakur, menuntut ilmu, belajar kalau diniatkan karena Allah, Anda belajar 1 jam aja mulai jam 10 malam sampai jam 11 itu bisa nilainya di mata Allah ya, asal tafakurnya diniatkan karena ingin mempelajari ilmu Allah itu lebih dahsyat daripada sholat malam semalam suntuk. Jadi saking besarnya ibadah tafakur itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita baca Quran, ya. Makanya orang beriman itu dalam surat Anfal itu saking hatinya itu, ya, hati yang penuh dengan tadabbur, hati yang penuh dengan al-khauf, rasa takut kepada Allah, mereka ini kalau disebut nama Allah itu gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi mereka itu kalau disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Syaratnya adalah hatinya ini hati yang sehat atau biasa disebut dengan qalbun salim, ya. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah, kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, jadi ibadah hati salah satu yang nilainya besar di mata Allah itu adalah ketika dibacakan Al-Quran, kita pelajari, kita dengar artinya, kemudian kita merasa hati kita ini bergetar, kemudian kita merasa bahwa kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana ketika kita baca surat Al-Hasyr, ketika misalnya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, ya, maka gunung itu akan tunduk terpecah belah disebabkan min khasyatillah, karena takutnya gunung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya satu indikasi sejawat semuanya. Kalau kita sudah enggak bergetar lagi dengan bacaan Al-Quran, mungkin kita terlalu banyak nutrisi-nutrisi yang salah itu. Paham ini ya? Harusnya hati itu kalau sehat, maka dia suka dengan nutrisi hati yang benar, kan begitu ya. Apa nutrisi hati yang benar? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua tadi dibacakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketika mereka itu berzikir, mereka itu merasa bahwa ada sesuatu yang getaran yang tidak bisa digantikan oleh apapun dalam hati mereka. Nah, kalau misalnya nutrisi hati itu sudah tidak enak, itu indikasi bahwa hati kita ini sedang sakit. Qalbun marid, nih hati-hati. Anda misalnya suka sama bakso ya. Ketika demam, sakit gitu kan, rasa bakso itu jadi pahit kan, betul nggak? Sama kayak itu. Jadi kalau kita merasa baca Quran itu pahit, maka hati kita pasti lagi demam tuh. Lagi sakit.
Ini hati-hati nih. Kalau nggak diobati lama-lama sakitnya bisa parah. Dan kalau sakitnya udah parah, nanti baca Quran itu setahun sekali saat bulan Ramadan aja. Makanya kata para ulama itu, kalau mushaf Al-Quranmu berdebu di rumah, yakinlah hatimu lebih berdebu daripada mushaf itu. Makanya teman-teman semuanya, walaupun cuma 1 ayat lah, baca Al-Quran itu tiap hari. Karena nanti di akhirat itu, kita itu derajatnya diukur dari sebanyak ayat yang kita baca di dunia. Seberapa bacaan Quranmu, naik lagi. Masih ada lagi enggak bacaan Quranmu, naikkan lagi, terus naikkan lagi, terus naikkan lagi. Sampai habis semua bacaan Quran yang kita baca di dunia ini. Syukur-syukur kalau kita nanti bisa mulai dikit-dikit ngafalin Quran gitu. Menghafalkan Al-Quran. Ya, program PPDS menghafal. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal, kita bisa memberikan mahkota bagi orang tua kita. Ya. Orang tua kita tuh seneng punya anak jadi spesialis penyakit dalam. Ya. Tapi mungkin senengnya cuma sampai dunia ya. Betul enggak? Kalau Anda pengen nyenengkan lagi orang tua sampai akhirat, nggak ada yang lebih baik daripada mahkota yang diberikan seorang penghafal Quran sama orang tuanya. Ya. Makanya Masya Allah kalau ada inisiatif barangkali ya, menghafal Quran dengan santai, dengan nyaman gitu, wah itu Masya Allah. Karena sebetulnya itu bisa menjadi salah satu syafaat kita nanti di hari akhirat. Ya. Itu yang pertama. Jadi ibadah hati itu lebih besar, ada ibadah hati yang memang lebih besar pahalanya dibanding ibadah fisik. Itu keutamaan pertama dari ibadah hati. Keutamaan kedua, ibadah hati ini menjadikan ibadah fisik itu lebih besar pahalanya atau sebaliknya, bahkan ibadah fisik itu tidak ada pahalanya. Gitu. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar ya. Beliau mengatakan boleh jadi amalannya itu kecil gitu. Sedekahnya cuma 1000. Tapi pahalanya menjadi besar karena niatnya itu ikhlas. 1000 itu separuh dari uangnya. Karena di dompet cuma ada 2.000. Ya, dan dia betul-betul ikhlas keluarkan uang 1000 itu. Walaupun kecil di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah itu nilainya besar sekali. Ya. Dan sebaliknya bisa jadi orang itu amalannya gede, sedekahnya 1 miliar gitu. Tapi karena kebanyakan TV yang liput, ya sehingga dia kehilangan apa? Keikhlasan, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Abdullah ibnul Mubarak itu, beliau tuh pernah ngimpi satu saat beliau ini haji kan, selesai ibadah haji sudah tahallul, ngimpi melihat malaikat tuh lagi ngobrol gitu. Ini ibadah hajinya orang tahun ini itu nggak ada yang diterima. Kata malaikat satunya ini. Malaikat satunya ngomong lagi, "Oh, masa sih?" Iya. Tapi qadarullah, karena ada doa seseorang tukang sol sepatu di Damaskus, maka semua amalan hajinya tahun ini diterima sama Allah. Harusnya nggak diterima. Kaget Abdullah ibn Mubarak itu. Bangun beliau. Besok mimpi lagi, kan orang soleh itu kalau mimpi itu banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicari setelah selesai ibadah haji itu ke Damaskus dengan ciri-ciri yang ada dalam mimpi ini, ketemulah yang dimaksud dalam mimpinya itu seorang tukang sol sepatu yang namanya Muwaffaq. Kenapa ya orang ini gak haji tapi karena doanya orang ini semua jamaah haji diterima. Ternyata Masya Allah ceritanya ini. Si Muwaffaq ini kan sudah mulai agak sepuh gitu ya. Hidup berdua sama istrinya aja. Saking pengennya haji, mereka ini nabung gitu. Kalau sekarang itu mungkin tabungan ONH gitu ya. Nabung, sudah terkumpul dari sol sepatu itu, insya Allah tahun ini kita berangkat haji. Qadarullah ketika dia pulang ke rumah, yang dia selama ini nggak tahu ada tetangganya yang ternyata itu kesulitan makan. Jadi dia,
ini bau apa ya, kok enak ya. Ternyata ketika dideketin seorang janda ini yang suaminya sudah meninggal ini mengatakan, makanan ini halal buat kami tapi haram buat kalian. Loh kenapa? Karena saya sedang masak bangkai, nggak punya uang lagi. Anak-anak saya masih kecil kelaparan, kalau saya nggak masak bangkai mereka meninggal. Nangis muafa itu pulang ke rumah, Bu, kita punya tetangga kelaparan, masa kita kekenyangan gitu ya. Makanya kemudian mau nggak kita sedekahkan separuh uang haji kita untuk mereka. Insya Allah Allah Maha tahu. Maka ketika saya melangkahkan kaki keluar dari rumah kita, saya niatkan itu ibadah haji saya. Bayangkan. Terus dia berdoa ketika keluar itu, ya Allah, saya niatkan ini ibadah haji saya. Ya Allah, tolong terimalah semua amal orang yang berhaji bersama aku tahun ini. Padahal nggak berangkat haji ini, diterima semua. Masya Allah kan? Ya. Jadi hati-hati dengan sebuah amal gitu. Bisa jadi kecil di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah asar disebutkan dalam Minhajus Sunnah, bisa jadi kita sama-sama satu soft di sholat gitu ya. Tapi karena ada perbedaan niat kita, perbedaan kekhusyuan kita, maka nilainya dalam satu soft ini si A sama si B ini bisa antara timur dengan barat. Luar biasa, ya seperti itu. Sama-sama PPDS, internanya sama-sama pakaiannya biru. Tapi mana yang dinilai sebagai ibadah selama PPDS ini? Belum tentu semua loh. Betul nggak? Ya, makanya kita harus betul-betul memperbaiki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya hati-hati dengan riya. Tahu riya ya? Riya itu pengen dilihat manusia gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian, dari semua yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Syirik kecil. Apa itu syirkul asghar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Orang yang riya. Ya, jadi riya itu kata Ibnu Abbas seperti semut yang warnanya hitam berjalan di atas batu hitam di gelapnya malam. Itu riya. Kelihatan apa enggak? Enggak ya. Jadi semut hitam berjalan di atas batu hitam di gelapnya malam. Enggak ketok. Makanya riya itu kadang-kadang di sini tuh enggak kelihatan loh. Enggak kelihatan. Ya. Nah, seperti itu. Ini ada sebuah hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya Masya Allah nih. Saya kalau baca hadis ini tuh merinding. Jadi rupanya nanti ada 3 orang yang hisapnya itu termasuk yang paling awal-awal. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu dan ngajar ngaji. Dia baca Quran karena Allah. Tapi ketika kemudian dihadapkan amalannya sama Allah, Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar ngaji itu cuman pengen kamu disebut orang berilmu. Gitu. Kan ngeri kan, kita kuliah kedokteran, kamu kenapa pengen jadi dokter? Untuk menolong sesama, bohong kamu, gitu kan? Kamu cuma pengen jadi orang kaya aja. Kamu cuma pengen ngetop. Gitu. Maka kata Allah itu kepada malaikat yang jaga, seret dia dengan mukanya di bawah. Dan ini hadis sahih ini. Ya, termasuk qori, makanya ngeri itu. Ketika kita baca Quran nih misalnya ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus dalam hati kita ini ada kata-kata gini, bacaan Quranmu koyok seksudes gitu. Terus kita ikutin itu perasaan itu nilainya nggak ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang yang dermawan. Kalau dia hanya karena ingin ngetop, dipuji, diseret juga. Ya, termasuk yang paling tinggi orang yang mati syahid jihad fisabilillah ketika dihadapkan di hadapan Allah, Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta, kamu hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Enggak ada nilainya, langsung diseret muka di bawah. Ya. Nauzubillah min dalik, ya. Nah, salah satu yang harus kita waspadai dalam sebuah hadis yang sahih menurut Rasulullah, ujub. Tahu ujub enggak? Ujub itu merasa bahwa aku gitu loh. Merasa hebat itu loh. Tuh hati-hati itu.
Ya jelas ae kon gak iso, beda no karo aku gitu kan. Ya, misalnya kayak gitu. Ujub itu sesuatu yang bahaya. Ya, jadi ada 3 hal yang membinasakan kata Rasulullah SAW. Yang pertama hawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti, wasyuh mutta, kekikiran, kebakhilan yang ditaati, wa i'jabul mar'i binafsih, dan bangga atau ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hanya hati-hati kalau sudah ada perasaan ujub, merasa kita hebat, langsung kita kendalikan. Di Quran itu kan ada 2 orang kaya yang sangat terkenal ya. Namanya pertama Korun, pernah dengar ya? Saking kayanya, kuncinya, gudangnya aja itu yang ngangkut tuh orang-orang gede itu. Nah Korun ini ketika dipuji dia selalu mengatakan gini, qalu innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena ilmuku. Aku lulus PPDS ini karena kehebatanku, karena otakku, karena kepintaranku, kayak kira-kira gitu. Ya, dan Korun ini termasuk yang azabnya itu paling luar biasa. Nah tapi ada 1 orang lagi yang lebih kaya daripada Korun. Siapa kira-kira? Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang katanya Prof. Fahmi Basa, Sulaiman ini katanya pernah ke Indonesia ya. Katanya loh ini ya. Ya saya tak pikir yo ono mixennya juga cocokologi kan. Ya. Apa buktinya bahwa Sulaiman ini pernah ke Indonesia? Beliau meneliti 40 bukti bahwa Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Ya. Dan salah satunya karena di Jogja itu ada namanya Sleman ya toh, Sulaiman. Kemudian ada juga di dekat Jogja itu namanya Salaman, betul ya? Nah, itu. Ya kan perkara enggaknya kan terserah Anda toh. Yang penting, nah itu kan, nah, kira-kira gitu. Dan negeri Sabah itu siapa? Negeri Sabah itu Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena ternyata ada bukti dalam Al-Quran itu negeri yang makmur dan kerajaannya Ratu Bilqis itu menghadap kepada matahari kan gitu. Dia menyembah matahari. Itu ternyata ada situsnya di Candi Ratu Boko. Nanti Anda kalau lagi jaga-jaga malam agak butuh hiburan coba lihat tuh. Ya kan? Oh iya ternyata benar karena ada 1 stupa Borobudur itu yang ketinggalan di Ratu Boko itu. Dan di Ratu Boko itu ada daerah kosong yang katanya dulunya mungkin disitulah Borobudur terus Borobudur singgasananya Ratu Bilqis dipindahkan ke sekarang ini Lembah Semut namanya. Sampai Prof. Fahmi Basa itu meneliti benar-benar di situ banyak semut. Ada 6 jenis semut yang jarang ditemui di daerah lain yang ada di sekitar Borobudur. Sampai kayak gitu. Ya, makanya nanti bisa jadi ini ya. Kan kadang-kadang PPDS itu kan suka cari hiburan yang menantang. Ya, coba nanti dilihat tuh. Dan ternyata di relief Borobudur itu ada gambarnya, salah satu relief gambar wanita yang sedang ngangkat kain itu. Terus di bawahnya ada gambar kolam sama ikan itu. Itu ada tuh di ininya, penelitiannya Prof. Fahmi Basa itu. Menarik juga, ada gambarnya burung hudhud juga dan seterusnya. Dan beliau yakin bahwa Borobudur itu sebetulnya adalah lempengan-lempengan wahyu gitu. Ya Sleman, Salaman gitu-gitu ya. Mungkin ada hubungannya juga ya. Termasuk, lu kenapa yakin bahwa Borobudur itu adalah kerajaan Sabah? Karena di Indonesia ini beliau menemukan lebih dari 30 kata Sabah. Ya, termasuk yang paling dekat dengan Borobudur itu namanya Wonosobo, kan cocok kan? Ya, Wonosobo. Ya, Wono itu apa? Hutan, Sobo, betul ya? Nah, Wonosobo. Ya believe it or not lah ya. Kira-kira gitu. Sedikit ini supaya nggak ngantuk ya. Wonosobo, oh itu negeri Sabah itu. Ya, kira-kira begitu. Baik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa orang yang berlaku riya itu punya 3 ciri. Nah, ini hati-hati ya. Yang pertama, dia itu males kalau lagi sendirian. Itu ciri orang yang riya. Jadi dia itu ibadahnya kalau lagi sendirian malesnya luar biasa. Tapi jadi giat kalau di tengah orang banyak. Jadi giat kalau di tengah konsulen. Nah, itu hati-hati juga itu. Ya, harusnya Anda giatnya itu enggak tergantung orang lain. Paham ya? Jadi PPDS ini kalau hadir pengajian tolong niatnya diperbaiki, jangan karena ada chiefnya ya. Paham ini? Jangan karena nanti ditanya Dokter Atma gitu ya. Tapi niatkan betul-betul karena
Allah. Rugi nanti. Anda sudah kadung ke sini, nggak dapat apa-apa. Ya, Anda kan ke sini itu kan perjuangan kan, betul nggak? Mengendalikan mata kan, betul ya? Yang harusnya itu ngantuk kan gitu kan? Itu udah perjuangan itu. Luar biasa. Kenapa dokter tahu? Kan kelihatan dari depan ini. Ya, bagaimana panjenengan ini mengendalikan itu seperti obat anestesi itu. Ceramah saya itu. Gitu ya. Anda udah perjuangan tuh. Tapi nggak dapat apa. Gitu ya. Kan luar biasa, ya. Jadi mungkin harapannya itu meneteskan air mata tapi meneteskan air mulut gitu ya. Sampai kayak begitu. Dan menambah kegiatan kerjanya jika dipuji dan berkurang jika diejek. Ya, ini kata Ali bin Abu Thalib. Dalilnya ada dalam surat An-Nisa ayat 142. Ya, nanti bisa dilihat masing-masing karena waktunya tinggal 5 menit ya. Nah, tapi nggak boleh juga ya kita meninggalkan amal itu karena riya. Misalnya ada PPDS diingetin sama chiefnya, ayo kita datang pengajian. Maaf dok, saya nggak datang. Kenapa? Saya takut riya. Ini nggak benar juga. Ya, jadi kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu syirik. Jadi nggak ada pilihan. Harus datang sambil mengendalikan hati. Itu pilihannya cuma begitu. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Nah, ini memperkuat yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang yang sholat dalam satu shaf tapi pahalanya bisa berbeda. Ya. Ada yang tinggal 1/10, 1/9, 1/8 sampai sama Rasulullah itu dirinci. 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Karena ternyata ini tergantung daripada kekhusyuannya, tergantung daripada niatnya, tadaburnya kepada bacaan Quran. Jadi sama-sama sholatnya ada yang cuma dapat 1/10 loh. Ya, ada yang cuma dapat setengah. Oke. Nah, yang ketiga, keutamaan ibadah hati, saya agak percepat. Ibadah hati terkadang bisa menggantikan ibadah fisik. Contohnya tadi itu, muafa nggak jadi berangkat haji, tapi dicatat sebagai jamaah haji. Betul ya? Itu ibadah hati itu. Satu lagi, dari Sahal bin Hunayf, barang siapa memohon mati syahid, asal dia jujur dalam hatinya ingin mati syahid, tapi ternyata dia meninggal di tempat tidur, tetap dicatat sebagai mati syahid. Termasuk orang yang sakit atau dalam perjalanan, tapi setiap hari lagi sehat dia selalu ke masjid. Maka saat sakitnya dia tetap dicatat ke masjid, walaupun sholat di rumah. Ya, itu saking pentingnya kita memiliki ibadah hati. Kemudian ibadah hati ini menjadi sebab seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Contohnya adalah kisah tentang Abdullah bin Amr bin As. Jadi satu saat Rasulullah itu di masjid gini sama sahabatnya, mau sholat, sebentar lagi akan datang penduduk surga. Ada orang lagi bawa terompahnya basah jenggotnya. 3 hari berturut-turut orang itu muncul dan selalu dikatakan ahli surga. Nah, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, dia datang ke rumahnya, pengen tahu kira-kira ibadahnya apa sih orang ini kok sampai jadi ahli surga. Ternyata sholat malamnya ya arang-arang gitu. Ya, ibadahnya biasa-biasa aja. Sampai kemudian 3 hari Abdullah ini pamit, ini kisah ini terkenal sekali ya. Saya itu cuma pengen tahu kenapa Rasulullah menyebut engkau sebagai ahli surga. Saya lihat kok amalanmu biasa-biasa aja gitu. Ternyata dia ini nggak pernah dengki sama orang gitu. Jadi kalau mau tidur dia selalu membersihkan dirinya dari sifat iri, dari sifat dengki. Itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ya, ini Masya Allah kan? Hati-hati kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab atau kama qala Rasulullah. Hati-hati kalian dari sifat dengki karena sifat dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Tahu dengki kan ya, SMS susah melihat orang lain seneng. Jadi kalau ada temannya PPDS seneng, dia demam gitu. Itu dengki itu, ya. Atau kalau ada temannya PPDS susah gitu, kapok kon. Ini juga dengki, itu bisa menghabiskan amal soleh kita itu, betul ya? Sholat kita dimakan sama kedengkian kita itu. Ya, hati-hati dengan sifat dengki.
Dan katanya para ulama, dengki itu biasanya sesama jenis. Dokter dengkinya sama dokter pasti. Saya nggak pernah tahu dokter itu dengki sama tentara. Nggak pernah tahu saya. Ya, tentara dengkinya sama tentara. Paling polisi lah. Betul kan? Guru dengki sama siapa? Guru. PPDS dengki sama? Paham ini ya? Jadi bersama saja sejenisnya. Anda PPDS pernah nggak dengki sama guru? Nggak pernah pasti. Makanya hati-hati ya. Perempuan dengkinya sama perempuan kebanyakan. Laki sama laki ya. Jadi dengki itu sejenis. Ulama dengkinya sama ulama. Bahkan dalam Sayyidul Khatir ya tentang gerak-gerik hati, Ibnul Jauzi itu sampai mengatakan begini. Aku amati saling hasad yang terjadi di antara ulama. Bayangkan ya, ulama aja bisa iri, apalagi kita, kan begitu ya. Karena apa katanya? Munculnya cinta dunia. Jadi rata-rata iri itu muncul karena kita terlalu cinta dengan dunia. Itulah kenapa ulama akhirat itu saling mencintai, bukan saling mendengki. Ya, mereka tidak mendapatkan dalam dadanya keinginan duniawi dari apa yang diberikan kepada mereka. Artinya para sejawat semuanya, kalau kita mau meminimalisir perasaan iri, perasaan dengki, kita membersihkan hati kita dengan ibadah-ibadah hati yang baik ya, maka jangan sampai hati kita ini terlalu melekat kepada dunia. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku ini banyak tapi seperti buih kan. Kenapa sebabnya? Karena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi dia cinta sama dunia dan dia takut mati. Ya, mudah-mudahan yang singkat dari kajian sore ini bisa menjadikan kita mawas diri ya. Kalau ada gerak-gerik hati yang kira-kira bisa menghancurkan amalan kita, kita istighfar kepada Allah, kita kembalikan semata-mata semuanya, kita serahkan hanya untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dan paparan dari Dr. Arif Alamsyah. Betapa ibadah hati jauh lebih hebat dan utama dibanding dengan ibadah fisik semata. Begitupun juga dosa hati lebih berat dosanya dibandingkan dengan dosa fisik. Selanjutnya kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu kepada para hadirin yang hadir di Masjid Ibu Sunia untuk menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Arif Alamsyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah pada sore ini sudah membuka wawasan dan hati kami. Yang ingin saya tanyakan, kami dalam proses pendidikan ini tentunya tidak lepas dari stresor. Kadang-kadang yang stresor kami rasakan tinggi. Jadi mungkin saya, teman-teman juga tidak jarang pada saat menghadapi stresor itu, menurut kami ini sangat berat hingga mungkin ada sebagian besar yang malah sampai depresi atau dan lain sebagainya. Padahal yang seperti Dr. Arif jelaskan bahwa justru pada saat kita mendapatkan ujian atau cobaan itu ketika kita ridho maka pahalanya sangat besar. Jadi mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana mengelola hati kita. Jadi ketika mendapatkan ujian itu kita bisa mengelolanya menjadi ridho, dokter, bukan yang sebaliknya. Mungkin demikian dokter, terima kasih. Masya Allah ini pertanyaannya. Bagaimana mengelola hati menjadi ridho? Yang pertama, yakini bahwa segala sesuatu yang menimpa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi sejuta PPDS misalnya, sejuta orang, sejuta masyarakat itu mau menyakiti kita, kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Ya. Tapi satu orang aja menyakiti kita, kalau Allah berkehendak jadi. Paham ini ya? Jadi segala sesuatu yang menimpa kita itu biiznillah, dengan izin Allah.
Nah, kalau itu dengan izin Allah berarti kita yakin pasti ada hikmahnya. Paham itu ya? Itu harus diyakini itu. Pasti ada hikmahnya. Walaupun sakit. Saya tanya sama teman-teman PPDS, ada yang pernah pijat refleksi nggak? Pernah ya pijat refleksi? Sakit nggak pijat refleksi itu? Sakit. Bahkan Anda sampai, aduh. Tapi anehnya Anda kasih uang tuh tukang pijatnya. Betul nggak? Bahkan Anda kasih tips, diundang lagi. Mas nanti 2 minggu lagi aku pijat lagi ya. Makasih ya. Aku sekarang seger gitu. Jadi ternyata tidak semua rasa sakit tuh menyakiti itu. Justru membuat kita sehat. Nah pertanyaannya, kenapa sama tukang pijat refleksi Anda kasih tips, Anda sampai undang lagi, kenapa sama Allah Anda suudon gitu? Paham maksud saya? Kenapa kok Anda itu undang lagi tukang pijat refleksi itu? Karena Anda yakin dia menyakiti kita supaya kita sehat. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, ini pasti Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Pasti Allah punya sesuatu yang hikmah yang penting dari kejadian ini. Paham ya? Yang ketiga, kita harus yakin bahwa di balik setiap ujian yang berat, itu ada pahala kesabaran yang besar sekali. Makanya dalam surat Zumar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya bagi orang-orang yang bersabar Allah siapkan pahala yang tak terbatas. Ya. Yang keempat, terakhir, Allah tidak pernah salah dalam memilih pundak untuk menanggung sebuah beban. Kalau ada beban di pundak kita rasanya berat, kan Allah tahu pundak itu pasti mampu untuk menanggungnya. Justru Anda harus bangga itu. Ya, karena Anda dipilih kan untuk menanggung pundak itu. Contoh, kenapa Panglima Besar Jenderal Sudirman kena TBC tapi mimpin gerilya? Karena Allah tahu Pak Dirman pasti mampu kan. Padahal orangnya ringkih kan. Kurus, kering, guru SD, betul nggak? Sakit-sakitan. Tapi mampu nggak beliau akhirnya? Mampu. Jadi gitu ya dok ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat Anda, antum ini betul-betul pundaknya kuat gitu. Makanya dititipi sama ujian-ujian yang besar, ujian-ujian yang berat. Ya. Ingat, Rasul itu ujiannya paling berat. Ya, artinya mudah-mudahan iman kita juga iman-iman yang berkelas gitu. Makanya ujiannya berkelas. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Sedikit ini 4 ini mudah-mudahan bisa membesarkan hati ya. Jadi jangan putus asa. Segala sesuatu itu mesti ada akhirnya kok teman-teman. Saya yang ngalamin kok. Hidup itu bergoncang-goncang. Dikopiok kehidupan. Pasti ada akhirnya. Sing repot itu kan kalau enggak ada akhirnya itu. Tadi teman saya nulis di Facebooknya, lucu juga gitu. How can you face the problem if the problem is your face gitu. Dia bilang gitu. Saya pikir ya benar juga ini ya. Kalau wajahnya kayak so dirubah kan, betul enggak ya? Tapi kondisi yang lain saya kira banyak yang masih bisa berubah gitu. Lek wajah ya apa meneh kan begitu ya? Is diterima aja kan? How can you face the problem if the problem is your face? Misalnya gitu ya. Ini sambil guyon ya supaya enggak stres ya. Nah, kira-kira begitu. Semuanya pasti berlalu. Makanya Jalaluddin Rumi pernah mengatakan hidup manusia seperti guest house. Tamunya pasti pergi kan. Sehebat-hebatnya hotel kan gak ono asing seumur hidup nang Grand Mercure. Mesti check out kan. Nah, sesusah-susahnya hidup jadi PPDS, pasti kesedihan itu akan check out pada waktunya. Jadi yakinlah itu sebagaimana Anda yakin. Kenapa berhenti di lampu merah? Karena sebentar lagi hijau. Ya, kecuali konslet tentunya ya. Nah, insya Allah kalau nggak konslet, merah itu pasti akan berganti hijau. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo, Dr. Kamal, moderator. Gimana, sudah cukup pas satu lagi? Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Baik Dokter Arif Alamsyah, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh hadirin yang join dari Zoom.
Eh, Dokter Arif, bagaimana cara membedakan antara ujian dengan cobaan? Ya, jadi sebenarnya kalau ujian dengan cobaan itu sama ya. Yang biasanya dibahas oleh para ulama itu adalah membedakan antara ini azab, betul? Atau bala atau ujian gitu ya. Nah, kita sebenarnya sepakat bahwa azab itu hanya menimpa orang yang tidak beriman. Itu kesepakatan ya. Jadi nggak ada PPDS Muslim itu diazab tuh nggak ada. Yang ada diuji, betul ya? Diuji dia lolos nggak gitu. Nah, orang yang nggak beriman itu diazab, tapi orang beriman itu diuji. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang azab itu datangnya tidak individual, tapi datangnya itu komunal, betul? Kayak gempa, kena semua kan? Jeder gitu. Hanya satu orang yang berzina yang diazab satu kampung. Betul ya? Nah, itulah kenapa orang baiknya harus berdakwah, itu tujuannya. Ya. Tapi kalau ujian sama cobaan itu sama. Jadi orang beriman itu pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka mengatakan aku beriman kepada Allah dan mereka enggak diuji? Justru kita harus bahagia diuji karena itu artinya kita termasuk orang yang beriman. Saya tanya sama teman PPDS, Anda kuliah kedokteran, sudah bikin TA, tugas akhir. Lebih milih mana? Diuji apa dibiarkan sama dosen? Milih diuji toh, betul? Karena kalau nggak diuji, gak mari esket. Betul ya? Jadi ujian itu kan sebetulnya adalah sebuah pintu yang harus kita lalui supaya kita ini naik kelas jadi koas kan begitu ya. Nanti naik kelas jadi PPDS, jadi spesialis kalau sudah ujian board gitu ya. Jadi keniscayaan yang namanya orang sekolah itu mesti ada ujian. Lah artinya kalau nggak diuji sama Allah kita nggak dianggap ikut sekolah gitu. Dianggap sama Allah itu ya sudahlah imannya wis iman kayak gini gitu ya, munafik misalnya. Nggak akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diazab. Ya, makanya bersyukurlah bagi teman-teman yang diuji, berarti artinya ini udah mau selesai nih kan begitu ya. Kita mau naik kelas nih. Maksudnya kelas kita yang sebelumnya itu udah mau selesai. Kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya lewat pintu yang namanya ujian. Ya. Ya ujian S1 cuma sekali, TA selesai. S2 3 kali saya dulu. Ujian proposal, ujian hasil, ujian tesis. Ini saya lagi ngambil S3. Ya kan ujiannya berkali-kali. Ya ujian tertutup yang uji 7 orang teman-teman. Ya itulah hidup. Kalau nggak gitu kita nggak akan jadi dokter kan begitu ya. Kalau nggak begitu kita nggak akan jadi spesialis. Nanti Anda spesialis ngambil konsultan, diuji lagi nggak? Diuji. Ya kira-kira begitu. Ya. Mudah-mudahan yang di Zoom kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala-pahala kesabaran yang tanpa batas ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Demikian rangkaian acara pada hari ini sudah kita lewati satu persatu. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua. Marilah kita tutup acara pengajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari pemandu acara, apabila ada banyak kesalahan atau kekhilafan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami minta Dr. Arif doa. Baik, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan doa ini menjadi senjata bagi kita ya, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur dengan semua nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Kau tambahkan nikmat-nikmat yang lain dalam hidup kami. Ya Allah, karuniakanlah kesabaran kepada kami, ya Allah. Kami menyadari, ya Allah, begitu banyak ujian Kau bebankan kepada kami, ya Allah. Jadikan ujian itu sebagai pintu-pintu yang membawa kami kepada derajat yang lebih tinggi. Pintu-pintu yang Kau ijabah dengan kesabaran yang tanpa batas, ya Allah. Ya Allah, jikalau ada sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang Kau uji, di mana mereka semua berada di titik yang terendah dalam hidup mereka, ya Allah, kuatkan mereka, ya Allah. Hiburlah mereka dalam hati mereka, ya Allah. Maka semuanya itu atas kehendak-Mu dan pertolongan-Mu begitu dekat terhadap masalah-masalah mereka. Ya Allah, jagalah keluarga kami dari api neraka. Jadikan anak-anak kami, pasangan dan anak-anak yang solih dan solihah, ya Allah. Yang mendoakan orang tuanya, yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata hati kami. Ya Allah, jadikanlah semua pengorbanan kami, PPDS Interna ini sebagai jalan menuju surga-Mu, ya Allah. Yang mengangkat derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai spesialis yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan menjadi amal salih yang akan memperberat timbangan kebajikan kami di hari akhirat kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berdoa selesai.